Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya menyapa Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kekasih-kekasih Kristus di dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan mengenai mintalah maka engkau akan menerima, ya. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Ayat yang menarik ya, 77. Ya, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ini satu kebenaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada seluruh anak-anak yang percaya kepadanya, ya, anak-anak Tuhan, ya, yaitu setiap kita yang percaya di dalam namanya. Jadi Yesus berkata bahwa mintalah maka engkau akan menerima. Nah, manusia kita ini tidak luput yang namanya keinginan, ya, pasti punya keinginan, ya, siapapun itu, dan keinginan-keinginan itu tentunya aku mau yang ini, aku mau yang itu, tentunya semuanya bicara tentang yang baik-baik. Tetapi tentunya ada pula ternyata keinginan yang ketika manusia memiliki satu dendam, amarah, ataukah sesuatu yang mendapatkan perlakuan yang tidak diterima olehnya, maka dia selalu punya keinginan yang jahat, ya, artinya meminta sesuatu agar orang yang jahat terhadap dirinya itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Nah, tapi tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, keinginan-keinginan kita itu tentunya keinginan-keinginan yang baik, ya. Dan baik itu belum tentu benar. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Baik itu belum tentu benar dan belum tentu itu sesuai dengan kehendak Bapa, ya. Karena itu dikatakan bahwa kita harus menyelaraskan hati kita, keinginan kita dengan keinginan Dia, keinginan Bapa, ya. Tentunya yang akan menjawab, ya, yang akan menjawab setiap permintaan kita orang-orang percaya ini adalah Bapa kita, yaitu Bapa kita di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Tentunya Yesus berkata bahwa kalau kamu berdoa, ya, berdoalah demikian, ya, Bapa kami yang ada di sorga. Nah, tentunya setiap akhir doa orang-orang percaya itu selalu ditutup dengan kata di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah ini yang menjadi perantara kita kepada Bapa, ya. Dan dengan korban darahnya kita bisa menyembah Bapa langsung, ya. Kita menyembah dan memanggil Bapa kita, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita ini adalah anak, ya. Nah, semua permintaan-permintaan kita itu selalu ditutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku percaya, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita meminta sesuatu kepada Bapa dan kita tutup di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah yang menggenapi segala sesuatu, ya. Jadi, dan di dalam Yesus Kristus lah itu seluruh kepenuhan Allah itu, ya. Di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah itu. Ya, kita sedikit melihat ayat firman Tuhan di dalam Kolose, ya. Kita sedikit membuka ayat di dalam Kolose. Kolose pasalnya yang ke-1. Oke. Kolose ayatnya yang ke-1, ayatnya yang ke-19, ya. Di sana dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dia itu Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Sebab dalam dialah itu Yesus Kristus, ya. Sebab di dalam Yesus Kristuslah atau Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus Kristus yang menggenapi, ya, karya seperti karya penyelamatan, Yesus Kristus yang melakukannya semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetapi yang saya mau sampaikan bahwa mintalah maka engkau akan diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada keinginan-keinginan tadi, ya. Bahwa keinginan-keinginan kita itu harus selaras dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Nah, seringkali kita ngotot ketika kita mau berdoa, kita
seringkali ngotot dan terkadang memang tidak salah bahwa kita menginginkan itu dan kita ngotot, tetapi tidak salah. Tetapi yang harus kita sadari bahwa keinginan-keinginan kita itu harus sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Nah, bagaimana kita mengerti hal itu? Terkadang orang kecewa, aku udah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa ya Tuhan, doa-doaku ini belum dijawab? Nah, terkadang doa itu kan memang tidak harus langsung ada yang langsung dijawab, ada yang tunggu dulu, dan ada yang sama sekali tidak dijawab. Surat Yakobus berkata bahwa ya seringkali kamu tidak mendapat jawaban doa itu karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, artinya kita berdoa hanya karena keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga Tuhan tidak bisa menjawab. Ya, ada satu kebenaran yang saya ingin sampaikan, mengapa dan bagaimana supaya kita memiliki jawaban doa itu. Satu kebenaran di dalam Injil, ya ini juga Injil. Ya, Injil itu ada 4. Namanya Injil sinopsis, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sinopsis itu artinya sama, ya. Sama, ini Injil ini adalah kekuatan Allah. Ada 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saudara, tadi dikatakan dalam Injil Matius 7 pasal 7 ayat 7, mintalah maka engkau akan menerima, ya. Tetapi dijelaskan secara detail lagi di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7, ya. Ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku itu Yesus Kristus, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, satu. Yang kedua, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi ada 2 bagian, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru yang ketiga, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi jawabannya adalah jika kita mau menerima dari semua apa yang kita minta, ada 2 hal yang kita harus lakukan. Pertama, tinggal di dalam Yesus. Yang kedua, firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Ya. Satu, kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Artinya apa tinggal di dalam kita firman-Nya? Firman Tuhan itu harus jadi rema. Ya, rema. Jadi tidak hanya kita baca, tidak hanya kita dengar, tapi firman itu harus kita tinggalkan di dalam, kita harus tinggal, firman itu harus tinggal di dalam hati kita. Itulah yang disebut rema. Rema itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam hati dan pikiran. Itulah rema. Nah, itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh. Satu ayat tambahan lagi Bapak Ibu Saudara, ya, mengenai rema. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa aslinya firman Kristus di situ adalah remato Kristo. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh remato Kristo. Artinya rema akan Kristus. Nah, rema itu adalah firman Allah yang tertulis di dalam hati dan pikiran. Nah, dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari situ. Jadi bagaimana iman timbul? Ya, bagaimana iman kita bisa timbul? Yaitu ketika firman itu menjadi rema di dalam hati dan pikiran kita. Artinya firman itu tertulis di dalam hati dan pikiran kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun, firman itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita tidak lupa, tapi ada. Ya, selalu diingatkan. Nah, Roh Kudus inilah yang berperan untuk mengingatkan kita akan kebenaran itu. Karena Roh Kudus tidak dapat berbicara dari dirinya sendiri. Ya, Yohanes juga mengatakan demikian, Injil Yohanes, ya, bahwa Roh Kudus itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Ya. Berarti saya tambahkan lagi satu ayat, ya. Roma di dalam Injil Yohanes, maaf. Ya, di Injil Yohanes masih sama. Yohanes pasalnya yang ke 14, ya.
Oke, Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, R besar ya, roh kebenaran itu Roh Kudus ya, Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi dia berbicara dari apa yang telah didengarnya, itu dari Kristus sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Kristus sendiri, dan dia adalah Roh Allah sendiri. Ya, jadi apa yang disampaikan Roh Kudus kepada kita? Itu firman Allah. Ya, kembali ke Yohanes 15 tadi. Ya, ayat yang ke-7, bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta, maka kamu akan diberikan. Ya. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, setiap orang yang percaya kepadanya, tentunya dia sudah ada di dalam Yesus. Tetapi ada bagian yang kedua harus kita lakukan. Ketika permintaan kita itu digenapi oleh Bapa, ya, digenapi oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Yaitu yang kedua, firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Artinya harus jadi rema. Karena rema itulah yang akan menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17. Ya. Wow, saya sendiri mendapatkan satu kekuatan ketika saya menyampaikan hal ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itulah yang akan memerdekakan kita. Kembali Yohanes 8 ya, ayat 32, dan firman dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, Yohanes 8 ayat 32. Kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, kita akan menjadi kuat. Kita menjadi pemenang di tengah-tengah badai ketika kita menjadikan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita atau menjadi rema. Roh Kudus yang akan menolong kita, mengingatkan kita akan kebenaran itu firman itu sendiri. Ya. Jadi saya percaya ketika kita melakukan dua hal ini, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, artinya kita mau menjadikan firman itu kekuatan, ya, menjadikan firman itu tinggal dalam kita, artinya menjadikan firman itu kekuatan bagi kita, menjadi terang bagi jalan kita, kita mau lakukan, maka tentunya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 7, maka apa yang kamu minta kamu akan menerima. Haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapak, terima kasih, kami beruntung karena kami punya Allah yang besar, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga menyatakan setiap kebenaran-kebenarannya atas kami, karena kami tahu dengan kebenaran itulah kami dituntun untuk menerima semua janji-janji Bapa dalam hidup kami. Yes, kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Kami perkatakan kami adalah umat pemenang, kami diberkati, hidup kami sama di bumi sama seperti di surga. Apa yang kami minta Bapa genapi, karena semua yang kami minta itu sudah selaras dengan kehendak Bapa, karena kami memintanya sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak meminta sesuai dengan hawa nafsu kami, tapi kami meminta kepada Bapa sesuai dengan apa yang Bapa mau dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kami. Sehingga semua permintaan kami adalah permintaan-permintaan yang memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah merenungkan, sudah menikmati kebenaran ini. Haleluya.